Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mesop Season, pada sore kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Bram Septia, Direktur Utama dari LPDB. Langsung saja kita dengan Bapak Bram, kita akan bertanya tentang bagaimana LPDB itu memulihkan dananya untuk pengembangan koperasi di Indonesia. Pak Bram, seperti kita ketahui tadi dari paparan Bapak di stage tadi, Bapak mengatakan bahwa LPDB sekarang ini sedang menggalakkan transformasi LPDB, Pak. Di antaranya adalah penyaluran atau pemanfaatan dan bagaimana dana itu kembali pada LPDB. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Jadi gini, LPDB ini kan salah satu satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki tugas untuk menyalurkan dana bergulir kepada koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Akan tetapi LPDB tidak diperkenankan untuk membuka cabang di seluruh provinsi. Ini sudah kita lakukan, upaya-upaya ini sudah 2 tahun yang lalu, dan rupanya oleh Kementerian Menpan itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu kami tidak putus asa dan mencari terobosan-terobosan bagaimana supaya koperasi dan UKM di seluruh Indonesia ini dapat dilayani oleh LPDB. Salah satu strategi kami adalah kita sudah bekerja sama dengan institusi yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Salah satu contoh di daerah, kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM di provinsi. Karena apa? Dinas Koperasi dan UKM adalah yang memiliki fungsi pembinaan koperasi dan UKM, sehingga kita manfaatkan kerjasama ini untuk melakukan menjaring koperasi-koperasi dan UKM yang ada di daerah. Tentunya ini sangat menarik sekali karena LPDB memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain ya mudah, ya tentunya, terus dengan bunga yang cukup murah, ya. Bayangkan kita memiliki bunga yang cukup murah untuk program Nawacita itu 4,5%, 1 tahun untuk sektor-sektor yang produktif, perikanan, kelautan dan perkebunan misalnya seperti itu. Kita juga memiliki program untuk ekonomi kreatif, ya, manufaktur dan sebagainya, itu 5%. Menurun setiap tahun. Nah, keunggulan-keunggulan inilah yang saya kira koperasi dan UKM di seluruh Indonesia itu saya kira sangat membutuhkan, sehingga bagaimana kita bisa menyalurkan ini dengan mudah, ya, melalui kerjasama dengan teman-teman kepala dinas koperasi dan UKM di tingkat provinsi. Yang kedua, kita kerjasama dengan perusahaan penjamin. Dalam hal ini perusahaan penjamin Jamgrindo atau Jamkrida yang ada di 18 provinsi, kita sudah PKS, perjanjian kerjasama dengan 2 perusahaan itu sendiri. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2017 kita sudah lakukan, ya. Karena apa? Kita kan harus melayani pelaku-pelaku UKM kita, pelaku-pelaku operasi kita yang menurut perbankan itu visible tapi belum bankable. Visible dalam arti mereka layak usahanya, ya, tapi belum punya akunan. Nah, jawabannya adalah mereka harus bekerja sama, kita harus bekerja sama dengan perusahaan penjaminan, karena membackup usaha yang layak mereka tidak punya akunan. Itu salah satu kuncinya seperti itu. Oleh karena itu, ketika pengajuan dana bergulir kepada LPDB, mereka harus berkualitas, tentunya seperti itu. Sehingga kami tidak inginkan bahwa dana-dana yang kita kucurkan melalui LPDB itu karena memiliki dana dari dari APBN, sehingga kami tidak berharap bahwa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya seperti apa. Ini yang kita lakukan, sehingga kita memiliki sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses daripada pengembalian. Itu yang disebut transformasi dari ya, transformasi itulah yang akan kita dan selama ini
transformasi perubahan paradigma baru kita saling bekerja sama, inklusif. Kita terbuka semua pihak, siapapun boleh bekerja sama. Jadi artinya jalur birokrasi yang dalam tanda kutip orang disangka ribet tidak ada lagi. Tidak ada lagi, apalagi dengan peraturan Menteri Koperasi yang baru nomor 8 tahun 2018, kita sudah keluarkan kriteria dan persyaratan apa yang dilakukan oleh LPDB itu untuk menjawab keluhan-keluhan teman-teman yang lalu. Kita sudah mengurangi beberapa mandatori atau kewajiban yang harus disiapkan oleh koperasi. Misalnya nomor induk koperasi dulunya harus disiapkan. Ternyata mengakses nomor induk koperasi sulit. Nah, itu kita potong. Yang kedua, layanan penilaian kesehatan. Tidak semua provinsi memiliki tools atau alat untuk penilaian kesehatan seperti itu. Ini dirasa kesulitan, dan tentunya kalau satu syarat itu tidak bisa masuk ke kami, itu akan kita kembalikan. Artinya harus memiliki dulu. Nah, sekarang tidak ada, cukup laporan keuangannya. Kalau memang 2,5 M itu mengajukan 2,5 M laporan keuangannya diajukan, perlu audit. Seperti itu aja, cukup. Nah, ini yang nantinya akan dikembangkan ketika teman-teman analis kredit kita melakukan on the spot ke lapangan seperti itu. Jadi paradigma ini kita bangun, ya, kita bagaimana supaya lembaga ini bisa simpel, bisa inklusif, kerjasama. Prinsip kami adalah satu untuk semuanya, one for all for one, seperti itu. Baik Pak, sebelum masuk ke pemanfaatan yang Bapak sebutkan, saya tertarik dengan konsep Bapak di awal ketika Bapak baru menjabat di LPDB. Itu ada konsep finansial teknologi, Pak. Bapak juga sempat singgung dari itu. Itu bagaimana sebenarnya konsep itu, Pak? Jadi begini, OJK, Otoritas Jasa Keuangan kita sudah memberikan karpet merah pada kita, karena hanya satu-satunya lembaga pemerintah yang berkeinginan untuk membuat semacam fintech. Jadi sekarang sudah disonding dan kita melakukan beauty contest pada puluhan fintech yang ada di Indonesia, dan sekarang sudah kita tentukan ada 6 financial teknologi yang sudah running dan akan kita kerjasamakan. Yang penting bagaimana proses bisnis kita, ya, itu dengan 6 perusahaan itu hampir sama sekali. Dan saya tekankan bahwa nanti ketika ada kerjasama, bunga yang ditetapkan oleh financial teknologi itu oleh vendor dan sebagainya itu harus di bawah 10%. Bunganya seperti itu. Dan saya kira kita sudah tahu semuanya proses daripada fintech itu 0 sampai 3 hari bisa disalurkan seperti itu. Fintech itu kan Bapak sudah bekerja sama dengan sekitar 6, Pak. 6. Ya, itu kita target akan mulai runningnya fintech itu kapan targetnya? Ya, paling tidak nanti pada bulan Oktober November seperti itu. Kita ada dana sebagian dari 1,2 triliun itu kita siapkan untuk kerjasama dengan 6 perusahaan. Nah, saya belum bisa memastikan berapa miliarnya. Yang penting harus ada uji coba dulu sehingga nantinya 2019 kita bisa siap untuk kelembagaan LPDB ini. Selain menyalurkan dana secara konvensional, kita juga bisa menyiapkan untuk fintech itu sendiri. Bapak sempat memberikan ada namanya seperti coaching klinik untuk koperasi-koperasi gitu, Pak. Nah, apakah sekarang Bapak juga melaksanakan itu, Pak? Artinya koperasi yang pemanfaatan itunya mungkin kurang maksimal, apakah ada pendampingan dari LPDB untuk agar dana itu semakin maksimal digunakan? Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini memang jauh ya dengan pelaku usaha yang lainnya, baik itu PT maupun CV yang sama-sama pelaku usaha kita. Tapi saya memberikan rekomendasi bahwa selama koperasi itu tidak di-manage secara
apa namanya secara profesional tentunya akan selalu ketinggalan. Oleh karena itu saya memberikan rekomendasi bahwa cobalah pengurus-pengurus koperasi ini jangan sok lah istilahnya seperti itu, bisa mengurus koperasi itu sendiri tanpa melibatkan anak-anak muda atau orang-orang yang cukup profesional, itu dilibatkan dalam koperasi. Memang kenapa ini kami sarankan, saya rekomendasikan karena saya punya pengalaman juga. Waktu saya menjadi kepala dinas koperasi Jawa Timur, kami menginisiasi membentuk suatu lembaga, yaitu Klinik Koperasi dan UKM. Kenapa namanya klinik? Klinik itu identik sakit dan sebagainya. Saya ibaratkan bahwa koperasi itu banyak yang sakit, UKM kita banyak yang sakit. Ketika masuk klinik koperasi dan UKM, tentunya mereka akan mendapatkan beberapa solusi seperti apa. Nah, disitulah di klinik koperasi dan UKM itu ada sudah kita siapkan konsultan-konsultan yang dibutuhkan, misalnya tentang SDM, ada konsultan SDM, untuk pembiayaan, ada lembaga pembiayaan misalnya perbankan, kita ajak di situ, kita libatkan bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan pinjaman dan sebagainya seperti itu. Ada butuh SDM dan sebagainya, teknologi, semuanya kita siapkan. Apa kira yang mereka butuhkan ketika koperasi itu masuk menjadi ruang untuk menjadi konsultasi untuk permasalahan-permasalahan koperasi. Nah, itu yang saya bawa ketika saya menjadi kepala dinas koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga diinisiasi oleh Pak Menteri pada waktu itu, Pak Syarif Hasan, tahun 2013 mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi tidak beda lah, cuma beda namanya saja, lembaganya itu seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang udah kurang lebih 56 pusat layanan usaha terpadu itu di beberapa provinsi ya di seluruh Indonesia seperti itu. Artinya untuk menjalankan transformasi kan ada perubahan mindset ya. Di koperasi seperti Bapak bilang tidak usah sombong dan gitu. Anak muda itu perubahan mindset itu. Bapak pasti punya cukup banyak kesibukan agar mindset itu berkembang ke semua provinsi gitu, Pak. Nah, saya Bapak harus butuh stamina, menjaga stamina. Kenapa yang Bapak biasa lakukan untuk menjaga stamina? Apakah Bapak punya suplemen khusus atau mungkin ada hobi olahraga apa? Saya kira kalau suplemen sih pasti ada ya. Ada pasti itu karena kebutuhan untuk bagaimana kita hidup sehat dan sebagainya. Salah satunya adalah kita harus minum vitamin dan sebagainya seperti itu. Yang terpenting adalah pikiran. Ini filosofi hidupnya, Pak. Di pikiran kita bagaimana menghadapi sesuatu itu jangan gugup dulu lah. Karena apa? Semua itu bisa diselesaikan kok. Semua itu bisa diselesaikan. Tentunya bagaimana menampung masalah-masalah itu yang terjadi ketika muncul atau menjadi pertanyaan kami. Nah, kalaupun itu bisa kita selesaikan, tentunya kita harus memiliki background, background pengalaman kita masa lalu bagaimana, menghadapi situasi bagaimana. Saya sampaikan banyak pengalaman di lapangan dan sebagainya seperti itu. Saya terus terang kalau teori mungkin 20-30%, tapi saya banyak pengalaman di lapangan. Nah, itu menjadi salah satu bahan, dan tentunya kalau memang tidak bisa kita selesaikan, saya akan membuat semacam FGD kecil-kecilan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kira-kira apa rekomendasi dari teman-teman? Semuanya itu bisa diselesaikan asalkan kita terbuka satu sama lain. Dan egoisme sektoral kita ya lupakan aja lah seperti apa ya. Jangan
lu dokter, saya apa dan sebagainya, nggak perlu itu. Atau mungkin ada makanan yang Bapak suka, itu juga bisa biar fresh pikiran. Pikiran saya apa adanya saya makan. Jadi tidak ada makanan khusus. Tidak ada makanan khusus. Kalau makan tahu tempe tiap hari itu wajib. Seperti apa? Kalau ini Pak, kalau quality time dengan keluarga Pak, nah Bapak kan pun karena sering keluar gitu kan, tidak ada pertemuan keluarga atau mungkin bahkan saya kebiasaan kalau Sabtu Minggu ya sudah waktu untuk keluarga ya. Kalau hobi saya ya olahraga atau golf ya. Kalau Sabtu golf ya, tentunya Minggu akan kita full untuk keluarga, kita jalan-jalan ya, kita setir sendiri, supir kita rumahkan dulu selama 2 hari, kita kita handle sendiri, kita keluar kota dan sebagainya seperti itu. Saya tidak memanfaatkan supir pada hari Sabtu sama Minggu seperti itu. Pak, sampai detik ini Bapak sudah banyak di lapangan seperti Bapak sebutkan tadi, ada kampus atau obsesi yang kok belum tercapai sepertinya Pak? Saya selama ini memimpin LPDP ya katakanlah masih kurang lebih 40-50% itu sukses ya. Karena apa? Pak Menteri, salah satu contoh, saya sementara ini menjadi Direktur Utama LPDP, yang kami lakukan adalah bagaimana pembenahan ke depan seperti apa. Pertama kita lakukan regulasinya bagaimana. Nah, regulasi ini sudah kita sudah kita siapkan ya. Tentunya itu bagian daripada untuk mencapai kesuksesan daripada LPDP itu sendiri. Yang kedua, kita harus meyakinkan pada teman-teman semuanya. Ya, meyakinkan pada teman-teman semuanya bagaimana ke LPDP ke depan itu bisa berjalan dengan pikiran-pikiran yang selama ini membelenggu ya. Ada rasa ketakutan ya, ada rasa was-was dan sebagainya seperti itu. Ayo kita bersama-sama bareng-bareng untuk mendorong supaya LPDP ke depan semakin bagus seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas inspirasi pada sore kali ini. Terima kasih. Pemirsa Mr. Session, demikian perbincangan saya dengan Pak Bram. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda semua dan membawa manfaat untuk kita ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.